Perpisahan selalu menyisakan perasaan hati yang susah, sedih, apalagi bila perpisahan itu dengan orang yang kita kasihi, atau dia yang begitu mengasihi kita, atau dia yang dengannya kita saling mengasihi. Tentu saja berat hati ini ketika perpisahan harus terjadi. Dan dalam masa menerima perpisahan itu tentu saja perlu waktu. Ada perasaan galau yang perlu ditangani. Kadangkala bisa muncul lagi perasaan sedih itu, walaupun di satu sisi hati sudah menerima, sudah ikhlas melepaskan. Tetapi toh perasaan duka, perasaan berpisah yang menyisakan susah di hati, itu masih seringkali menyesah dan membuat hati menjadi gelisah. Karenanya betapa pentingnya kita memiliki satu pemahaman dalam kita menjalani pengalaman perpisahan. Pemahaman apa yang diperlukan saat dimana kita berpisah dengan orang yang kita kasihi. Satu hal yang mirip dengan kata pisah yaitu pindah. Saat perpisahan sesungguhnya di dunia ini tidak ada perpisahan yang abadi. Yang ada adalah perpindahan. Dan disinilah pindah tetapi tidak pisah, ini harusnya tertanam dalam pikiran. Apa maksudnya? Pindah tapi tidak pisah. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari Yohanes pasal 14 ayat 18 sampai 20, sebuah kata-kata penguatan sekaligus persiapan dari Tuhan Yesus Kristus kepada para murid-Nya sebelum Dia akan berangkat meninggalkan para murid. Yesus berkata demikian, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu." Apa yang Yesus Kristus katakan kepada para murid ini selain sebagai penguatan untuk kegelisahan hati mereka, sekaligus persiapan akan adanya sebuah perpisahan. Perpisahan antara Yesus Kristus dengan para murid-Nya. Dan karena Yohanes 14 ini tercatat di dalam masa sebelum Yesus mati di kayu salib, maka sebenarnya perpisahan yang Yesus siapkan untuk para murid ada dua. Pertama, perpisahan karena kematian Yesus di kayu salib. Yang kedua sebenarnya ini sekaligus persiapan untuk perpisahan yang kedua setelah Yesus bangkit, yaitu Yesus akan naik ke surga. Dan dua jenis perpisahan yang unik ini akan dialami oleh para murid, dan Yesus merasa perlu mempersiapkan mereka. Mempersiapkan perpisahan itu. Apa yang Yesus lakukan dalam mempersiapkan para murid untuk ditinggalkan? Apakah Yesus mencarikan pengganti juru selamat yang baru atau guru yang baru buat mereka? Jelas bukan itu yang Yesus lakukan. Tapi Dia menanamkan tentang makna perpisahan dari sudut pandang iman percaya kepada Tuhan. Yaitu bahwa ketika proses meninggalkan dan ditinggalkan, sebenarnya Yesus ingin berkata bahwa Dia berpindah. Sesungguhnya itu bukan berpisah. Dikatakan, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu." Yang berarti Yesus mengatakan walaupun Dia mau menggambarkan seorang yatim piatu yang sudah tidak memiliki ayah dan ibu, itu mengalami tentu saja kesedihan karena perpisahan, ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi, orang tua yang mengasuh mereka. Tetapi satu yang ditekankan oleh Yesus adalah bahwa ketika seseorang ditinggalkan, itu sebenarnya bukan perpisahan tapi perpindahan. Yesus yang mengatakan bahwa ketika seorang meninggalkan dunia ini, dia hanya berpindah ke alam lain. Tapi secara hati, secara jiwa, secara cinta, itu tidak berpisah dari orang yang ditinggalkan. Berpindah iya, tapi berpisah tidak. Yesus ingin mengajarkan bahwa Dia berpisah sementara, yang berarti Dia hanya berpindah ke satu tempat untuk nanti datang kembali menjemput. Dan dikatakan bahwa
Dunia tidak akan melihat dia lagi, tetapi ini penghiburannya. Para pengikutnya akan tetap melihat dia karena dia tetap hidup, yang berarti kematian itu bukan sebuah perpisahan, tetapi perpindahan. Yesus pindah dari bumi ke surga, kembali ke sana, ke rumah Bapa. Dan dikatakan lagi penghiburan yang berikutnya, pada waktu itu kamu akan tahu, aku ada di dalam Bapa dan kamu dalam aku dalam kamu. Perhatikan bagaimana Yesus menjanjikan dan mengatakan bahwa dia tetap ada di dalam hati mereka dan mereka juga tetap ada dalam hatinya. Yang menandakan bahwa tidak ada kata pisah, mungkin jasad, mungkin ragawi pisah. Tetapi sebenarnya itu pindah saja. Hubungan mereka, cinta kasih mereka itu tidak pisah. Dan inilah juga yang dijanjikan bukan di dalam surat Roma, dikatakan bahwa siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak ada. Peperangan, kesakitan, penyakit, malapetaka, bencana, tidak ada yang pisahkan kita dari Tuhan kita. Sekali lagi, kalau sampai harus salah satu dari kita berpulang ke rumah Bapa, itu hanya perpindahan, tapi tidak ada perpisahan. Karena di dalam Kristus, di dalam Tuhan yang sama, kita disatukan dan tak ada yang namanya lepas satu dengan yang lain, tapi melekat erat satu dengan yang lain. Sekalipun tampaknya memang perpindahan itu terjadi, sebagaimana Yesus ketika dia mati, meninggalkan murid-muridnya, dia berpindah ke rumah Bapanya, tapi tidak langsung naik ke surga. Dia memang pindah dari alam maut ke alam kehidupan kekal, tetapi bukan berarti dia berpisah meninggalkan hati para murid. Dia tetap ada di hati mereka dan mereka ada tetap di dalam hati Yesus. Inilah sebenarnya yang harusnya kita garis bawahi di dalam keyakinan kita. Bahwa perpisahan bagi orang percaya hanya perpindahan, bukan perpisahan. Sekalipun sementara tampak berpindah, kita tidak bisa lihat lagi orang yang kita kasih. Sama seperti saat ini juga kita tidak bisa lihat lagi wujud Tuhan itu seperti apa di depan mata kita, dia tidak ada. Tapi sekali lagi, Tuhan sebenarnya tidak mau berpisah dari hidup kita. Tuhan sebenarnya walaupun dia berpindah alam dari alam di bumi ini menuju ke alam di surga sana, sebenarnya Tuhan tidak mau pisah dari hidup kita. Makanya dia katakan demikian kepada para murid. Dan bukankah di doanya dalam Yohanes 17 dikatakan, aku mau di mana murid-muridku berada, aku ada selalu bersama-sama dengan mereka. Aku bersama mereka dan mereka bersama dengan aku. Perhatikan bagaimana keeratan persekutuan di dalam roh yang begitu erat satu dengan yang lain, yang lekat, yang begitu akrab dan karib, yang tak terpisahkan bahkan juga oleh kematian. Pesan hari ini dari sabda Tuhan mau beritahu bahwa Tuhan kita tidak pernah mau berpisah dari hidup kita. Sebenarnya dia bisa tanpa kita, tapi dia memilih untuk selalu bersama dengan kita. Karena hari ini buat mereka yang baru saja ditinggal pergi orang yang dikasihi, ingat mereka hanya pindah ke alam lain, tapi hatinya tetap di dalam hati kita. Dia pindah ke satu tempat yang berbeda, tetapi hatinya tetap sama di dalam hati kita. Karena itu saat sedih, saat susah, datanglah kepada Tuhan yang menegaskan kepada kita sama seperti dia menegaskan kepada para murid, aku tidak akan meninggalkanmu, aku selalu bersama denganmu, aku ada dalammu dan engkau ada dalamku. Dia memilih untuk selalu bersama dengan kita sekalipun dia bisa tanpa kita. Tuhan mengasihi kita sekalian, jaminan kehadirannya di dalam hati kita menghiburkan, menguatkan, memastikan bahwa yang ada hanya perpindahan saja dan sementara. Tidak ada perpisahan di dalam kasih Tuhan dan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Tuhan mengasihi kita sekalian, selamat menikmati hadirat Tuhan, menikmati persekutuan karib dengannya setiap hari. Amin.